Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Tadi malam kita semua menyaksikan pertandingan sepak bola U23 Indonesia versus Bahrain. Dan kita semua menyaksikan pada saat kemenangan sudah di depan mata, injury time dengan skor 2-1, tapi karena kecurangan seorang wasit badut dari Oman ini, terus terjadilah draw 2-2. Begitulah akhirnya. Dengan tulang punggung pemain naturalisasi tersebut akhirnya tampak jelas efek kejutnya. Di level junior Piala Asia usia 23 tahun ini kita telah sampai di babak semifinal, di mana sebelumnya mampu menyingkirkan Korea dan Australia sebagai salah satu macan sepak bola Asia. Lalu di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini telah sampai di babak grup utama Asia, di mana dibagi menjadi 3 grup yang akan menentukan siapa 8 wakil Asia di Piala Dunia. Dan bisa bertambah 1 lagi bagi negara Asia yang menjalani proses berliku di playoff berikutnya. Tidak perlu dijelaskan secara rinci karena terlalu teknis. Indonesia sendiri berada di grup yang cukup berat bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Cina, dan Bahrain. Bayangkan ada 3 negara yang langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Belum lagi Cina yang kompetisinya diisi banyak pemain kelas dunia, karena mampu menggaji mereka sangat mahal akibat dampak kebangkitan ekonomi negaranya. Dan jangan lupakan Bahrain yang pernah mengalahkan kita dengan agregat 12-0 di kualifikasi Piala Dunia tahun 2014. Namun dengan segudang pemain naturalisasi grade A dari kompetisi kelas wahid dunia, semua kisah itu hanyalah masa lalu, di mana dalam 2 pertandingan awal timnas Indonesia mampu menahan Saudi 1-1 di kandangnya dan skor 0-0 dengan Australia di Jakarta. Ini suatu lonjakan kekuatan yang signifikan dan bagaikan sudah lolos di Piala Dunia saja rasanya. Seketika membuncah harapan dan semangat yang menggelora bahwa bukan lagi sebuah mimpi kita bisa melihat timnas untuk pertama kalinya berlaga di Piala Dunia. Dan pada akhirnya semua menjadi terasa sangat pahit manakala melihat pertandingan tadi malam di kandang Bahrain 10 Oktober 2024. Bahrain yang dulu tampak menakutkan dan sangat kuat tiba-tiba menjadi tim ayam sayur di hadapan kita. Memang mereka unggul dulu di menit 15 melalui tendangan bebas yang spekulatif. Artinya bukan dibangun dari skema serangan yang baik, tapi dari hasil kebaikan wasit yang sering memberi mereka hadiah tendangan bebas. Awalnya sih itu wajar karena mereka tuan rumah dan wasitnya juga orang Arab dari Oman. Bias tuan rumah dan sesama ras memang kadang mempengaruhi objektivitas wasit. Kemudian perlahan timnas bangkit dan mengambil kendali serangan dengan rapi dan akhirnya mampu membalas 2 gol pada menit terakhir babak pertama dan menit ke-74. Keduanya diciptakan pemain naturalisasi Ragnar Orat Mangun dan Rafael Struijk dengan sangat indahnya.
Dan hingga menit ke-89, kemenangan seolah di depan mata dan 3 poin sudah dalam genggaman. Lalu dari ofisial pertandingan diumumkan ada tambahan selama 6 menit. Dan ini masih lumrah akibat ada waktu efektif yang harus diganti pada babak normal. Namun apa yang terjadi? Hingga menit ke-6 peluit tidak segera dibunyikan, seolah wasit terkena penyakit pikun atau amnesia. Dan petaka pun datang di menit ke-9, yang artinya wasit melakukan pelanggaran dengan melakukan kecurangan, dengan memperlama waktu pertandingan. Semua orang tahu dan setiap yang waras bisa melihat bahwa waktu memang telah melebihi ketentuan, dengan tanpa adanya insiden apapun di lapangan yang menjadi alasan agar waktu ditambah kembali. Maka jelas siapapun berhak protes, bahkan marah. Hingga akhirnya Bahrain mendapatkan tendangan penjuru. Lalu terjadilah gol yang kontroversial di menit ke-9 tersebut. Sontak seluruh negeri tersentak, dan di lapangan pun para pemain dan ofisial Indonesia pada melayangkan protes yang berakibat di kartu merahnya salah seorang ofisial timnas. Namun wasit tak bergeming dan cuek bebek, seolah tak bersalah. Pada akhirnya semua harus berjiwa besar. Lalu pertandingan pun dilanjutkan kembali tepat setelah pemain Indonesia menendang bola untuk memulai pertandingan, lalu pertandingan pun usai. Alamak, panggung dagelan yang membagongkan dan menjengkelkan bagi seluruh persada Nusantara, wasit badut dan pelawak kelas biawak. Dan ironisnya setelah dicermati, namanya malah lebih menjengkelkan lagi. Dia bernama Ahmed Al-Kaf dari Oman, dan Oman adalah negeri yang juga diakui Pak Alwi bahwa datuknya sebagai pembesar di sana, yaitu Muhammad Sohib Mirbad. Artinya Muhammad yang menjadi penguasa atau tokoh besar di Mirbad. Padahal setelah diteliti ternyata itu palsu. Karena nama penguasa yang asli di kota Mirbad adalah Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, dari marga Al-Manjawi, dan digelari Al-Akhal karena selalu bercelak matanya. Lihat kitab Al-Kamil Fit Tarikh, karya Ibnu Asir, seorang pakar sejarah abad ke-7, yang menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbad digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Entah ini berhubungan atau kebetulan, seolah Tuhan yang Maha Kuasa sedang memberi petunjuk bahwa kejahatan klan Palwi harus segera diberantas dan diakhiri di Nusantara. Tidak saja mereka yang ada di dalam negeri dengan sengaja segala tingkah arogansinya, ternyata di Yaman yang mereka tidak berperan apapun secara peradaban telah dikatrol, seolah menjadi ulama kelas wahid dan sekaligus tokoh muslim berpengaruh di dunia. Nyatanya membenahi Yaman saja tidak becus. Dan kini Tuhan mengirimkan seorang Baklawi dari Oman untuk menggarami luka kepada jutaan supporter fanatik Indonesia yang dengan penuh harapan besar menanti terwujudnya suatu mimpi menjadi kenyataan, yaitu tampil di Piala Dunia 2026.
Mari kita akhiri kejahatan mereka di seluruh medan perjuangan dan di seluruh sudut kehidupan. Kesucian Nabi dan kejayaan bangsa sedang dipertaruhkan. Rahayu Nusantaraku, jayalah PSS iku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.